Shalom semua. Dalam video kali ini kami kelompok akan mempresentasikan apa saja ciri-ciri yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari gereja-gereja Pentakosta. Nah, yang pertama di sini gereja Pentakosta memiliki ciri khas yaitu memiliki suasana atau kondisi ibadah yang dinamis. Kondisi ibadah yang dinamis artinya ketika beribadah, gereja Pentakosta atau jemaat yang melakukan ibadah dalam gereja Pentakosta tidak terpaku dengan liturgi dan rundown walaupun sudah ada, tetapi dalam ibadah gereja Pentakosta segala sesuatu bisa terjadi tergantung dengan apa yang dituntun atau dikerjakan oleh Roh Kudus. Tentu hal tersebut tetap dikerjakan dengan taat dan tertib, dengan sopan dan teratur, tetapi dalam gereja Pentakosta ibadah yang dilakukan adalah ibadah yang dinamis, artinya ibadah yang tidak kaku. Nah, untuk itu hal tersebut bisa dilihat dalam video yang akan ditayangkan berikut. Dalam gereja Pentakosta sendiri, selain memiliki ibadah yang dinamis, dalam gereja Pentakosta juga dalam ibadahnya memakai dan menggunakan musik-musik dan lagu-lagu rohani kontemporer atau musik-musik atau lagu-lagu rohani yang modern ketimbang dengan gereja-gereja aliran mainstream seperti Calvinis, Lutheran, Arminian, dan gereja-gereja tradisional lainnya yang pada dasarnya mereka tidak memakai musik-musik atau lagu-lagu rohani kontemporer, tetapi dengan lagu-lagu klasik atau himne-himne yang ada yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Sehingga dalam gereja Pentakosta sendiri, musik atau lagu-lagu rohani yang ada adalah musik atau lagu-lagu rohani yang kontemporer atau musik-musik atau lagu-lagu rohani yang selaras dengan zaman. Walaupun juga terdapat lagu-lagu yang jadul, lagu-lagu klasik, tapi gereja Pentakosta menerima dan memakai musik-musik dan lagu-lagu rohani kontemporer serta alat-alat musik yang tidak hanya tunggal seperti gereja-gereja mainstream, tetapi alat musik yang lengkap, full band, dan yang digunakan adalah musik dan lagu-lagu kontemporer yang selaras dengan zaman dan dapat memberkati setiap orang dalam sepanjang zaman. Nah, untuk itu hal tersebut bisa dilihat lebih jelas dalam video berikut ini. Oke, baik. Selanjutnya ialah salah satu ciri-ciri khas dari gereja Pentakosta ialah berbahasa roh. Nah, ini hal ini yang paling menonjol dalam gereja aliran Pentakosta. Nah, berbahasa roh ini adalah sebuah cara seseorang berbicara saat berdoa menggunakan bahasa yang tidak dimengerti manusia, tetapi percaya berasal dari Roh Kudus. Nah, biasanya bahasa roh ini muncul ketika seseorang sangat dipenuhi oleh Roh Kudus, baik saat berdoa sendiri maupun di tengah-tengah ibadah. Nah, hal ini juga didasarkan pada Alkitab, seperti di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat. Nah, ketika murid-murid Yesus berbicara dalam berbagai bahasa setelah Roh Kudus turun. Nah, bahasa roh ini dipercaya sebagai bentuk doa yang khusus, di mana seseorang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan tanpa batasan bahasa manusia. Nah, selanjutnya ialah bernubuat. Ini juga merupakan salah satu ciri dari gereja aliran Pentakosta. Nah, bernubuat ini adalah nubuat ini adalah pesan khusus dari Tuhan yang disampaikan melalui seseorang di gereja. Nah, pesan ini biasanya bertujuan untuk memberi penguatan, arahan, atau penghiburan bagi jemaat. Nah, gereja Pentakosta percaya bahwa melalui nubuat Tuhan menunjukkan bahwa Dia peduli dan masih berbicara langsung kepada umatnya. Nah, nubuat ini biasanya muncul dalam berbagai bentuk.
kadang-kadang berupa perkataan langsung di tengah ibadah, seperti dorongan untuk menyampaikan pesan tertentu. Pesan itu selalu bertujuan baik, seperti menenangkan hati yang gelisah, memberikan nasihat, atau memperkuat iman jemaat. Namun, gereja juga harus berhati-hati. Setiap tubuhan harus diuji apakah benar-benar berasal dari Tuhan. Nah, caranya adalah dengan memastikan nubuat itu sesuai dengan Alkitab dan membawa dampak positif, seperti yang diajarkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 20 sampai 21. Nah, untuk selengkapnya kita bisa menyimak video ini. Tidak akan berlaku terhadap bala-bala. Every power that has been sitting on your breakthrough is somersaulting today. Setiap kuasa yang menghambat hari ini akan dilemparkan, akan lari, akan mati. Semua kuasa yang menghadap dan melawan sedangkan dicekal balik oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan ke ciri-ciri gereja Pentakosta selanjutnya, yaitu penyembahan dan juga doa puasa. Yang pertama kita akan membahas tentang penyembahan yang merupakan salah satu tradisi gereja Pentakosta yang memiliki ciri khas yang mencerminkan tentang keintiman dan kebebasan serta ekspresi dari umat Tuhan dalam membawa hubungannya dengan Tuhan. Nah, ciri-ciri utama dari penyembahan yang sering digunakan oleh gereja Pentakosta atau aliran Pentakosta yaitu kebebasan dalam berekspresi saat penyembahan. Nah, penyembahan ini sering melibatkan ekspresi yang fisik seperti mengangkat tangan, bertepuk tangan, melompat, atau bahkan menari sebagai bentuk sukacita dan penghormatan kepada Tuhan. Nah, yang kedua juga bahwa di dalam penyembahan ini setiap umat akan menyembah dengan penuh Roh Kudus. Nah, penyembahan sering disertai dengan manifestasi dari Roh Kudus seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, yaitu berbahasa roh, bahkan bernubuat. Nah, selanjutnya bahwa penyembahan atau tradisi penyembahan yang digunakan Pentakosta yaitu menggunakan musik dan juga nyanyian yang dinamis atau lagu-lagu pujian, penyembahan yang bersifat dinamis. Nah, selanjutnya bahwa penyembahan juga menggunakan doa dan juga seruan. Nah, doa dan seruan yang sering menyertai penyembahan ini sering dipakai oleh setiap jemaat dalam penyembahan mereka. Nah, selanjutnya lebih jelasnya kita akan lihat dari video berikut. Datang dengan syukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih, Kau yang dahsyat Tuhan. Terus mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau yang dahsyat. Kau yang besar. Kita akan lanjut ke selanjutnya ciri-ciri dari gereja Pentakosta yaitu doa puasa. Doa puasa dalam gereja Pentakosta merupakan salah satu praktik spiritual yang sering dilakukan atau dijalankan oleh setiap umat-umat gereja yang beraliran Pentakosta yang dimana dilakukan untuk sebagai bentuk untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, yaitu mencari petunjuk Tuhan atau meminta tuntunan daripada Tuhan. Nah, tujuan dari doa puasa ini sering dilaksanakan dengan bertujuan bahwa memperdalam hubungan antar jemaat dengan Tuhan, hubungan pribadi jemaat dengan Tuhan, juga mungkin membawa permohonan mereka untuk petunjuk daripada Tuhan atau kehendak Tuhan atas setiap keputusan mereka, juga mencari pembaruan rohani atau pertumbuhan kerohanian mereka, dan doa puasa juga sering dijalankan untuk meminta kesembuhan, pemulihan, bahkan mujizat. Nah, untuk jenis doa puasa yang dilakukan dalam aliran Pentakosta ini, yaitu ada 3. Yang pertama puasa penuh,
yaitu tidak makan atau tidak minum dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan. Dan yang kedua, puasa sebagian atau mengurangi jenis makanan tertentu. Yang ketiga, puasa dalam waktu tertentu, yaitu berpuasa selama beberapa jam dalam sehari atau berpuasa dari pagi hingga petang. Doa puasa ini sering dilakukan oleh atau dijalankan oleh setiap jemaat atau umat dalam aliran Pentakosta. Sering yang dilakukan adalah untuk mempersiapkan diri mereka untuk pelayanan. Jadi sering puasa ini dijalankan ketika mereka akan mempersiapkan diri untuk pelayanan atau untuk menerima perjamuan kudus. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa ada juga struktur dari doa puasa tersebut. Doa puasa tersebut juga di dalamnya terdapat penyembahan serta pujian, ada juga yang terdapat doa dan perenungan firman, bahkan adapun yang dilakukan yaitu membawa setiap doa syafaat. Mungkin lebih jelasnya kita akan melihat doa puasa, lebih jelasnya penjelasan dari video berikut. Saya akan menjelaskan tentang cara baptisan selam di gereja lokal saya. Nama gereja saya GBI Ebenezer Karawaci. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara baptisan selam gereja lokal saya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang baptisan selam. Ya adalah salah satu cara baptisan yang dilakukan dengan cara seorang sepenuhnya yang ditenggelamkan di dalam air. Biasanya ya pasti kita tahu biasanya seperti contoh mungkin bisa di kolam renang, bisa di sumber-sumber air, bisa di tempat mandi juga bisa. Yang penting yang bisa untuk selam lah, banyak di situ ya teman-teman. Jadi banyak cara pelaksanaan baptisan selam di gereja saya. Yang pertama itu cara pelaksanaan baptisan selam di gereja saya, yaitu yang pertama itu persiapan ya spiritual. Ya kalau spiritual ya pasti kita tahu ya, sebelum dibaptis calon baptis biasanya harus mengikuti kelas atau kelas yang udah ditentukan oleh gembala yang untuk memahami makna dan komitmen baptisan. Yang kedua ada doa dan pengakuan iman oleh calon baptis di depan jemaat. Jadi sebelum orang itu menerima baptisan, dia harus pengakuan iman. Dia harus ada doa pengakuan iman oleh calon pembaptis kepada jemaat. Terus yang kedua, tempat dan pemakaian. Jadi tempat dan pemakaian seorang pembaptis harus dilakukan di tempat yang memungkinkan pengalaman yang penuh. Contohnya ya di kolam, di sungai ataupun di danau. Jadi calon pembaptis juga menekankan calon pembaptis juga menggunakan
pakaian harus khusus. Biasanya di sama kami nggak tahu ya, kayaknya biasa sama juga. Biasanya seorang pembaptis ya harus memakai baju khusus baptisan yang sudah disediakan oleh seorang pembaptis. Terus yang ketiga, baptisan itu sebagai liturgi baptisan. Jadi pendeta memimpin dengan membaca ayat Alkitab dengan relevan, seperti ya kita tahu ya di Matius 28 19 sampai 20 atau di Roma 6 sampai 34. Jadi calon pembaptis biasanya diminta untuk menyatakan iman dan komitmennya pada Kristus. Dan juga harus mempunyai pengalaman. Jadi pendeta atau pelayanan pembaptis harus mengucapkan formula baptisan seperti, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Itu di gereja lokal kami itu ditegaskan harus memakai kata-kata seperti itu. Lalu menenggelamkan tubuh calon pembaptis ke dalam air secara penuh. Jadi ketika ditenggelamkan, jadi tidak di tengah-tengah, maksudnya harus penuh, harus tenggelam habis. Jadi jangan setengah-setengah. Dan penenggelaman dilakukan 1 kali atau 3 kali. Biasanya di gereja kami itu 3 kali. 3 kali dengan cara dengan cara ya terlentung ya. Iya. Terus ya mungkin ya kalau dengan menenggelamkan dilakukan itu tergantung tradisi gereja. Mungkin ada yang 1 kali, ada yang 3 kali. Tapi kalau di gereja kami, gereja GBI Ebenezer, itu 3 kali. Jadi pengangkatan dan doa. Yang kelima itu pengangkatan dan doa. Jadi setelah ditenggelamkan, calon pembaptis diangkat keluar dari air. Tuhan membaptiskan engkau serta alokasi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama Yesus Tuhan ku menang di dalam peperangan ku menang. Siap, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ciri khas atau karakteristik dari Gereja Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle.